Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCAD Magelang. Merdeka! Minggu ini kita memperingati sukacita karena kemerdekaan negara kita. Menjadi hal yang sangat luar biasa, kita dapat belajar banyak hal dengan semua yang kita sudah nikmati dengan kemerdekaan. Dan salah satunya adalah pahlawan-pahlawan kita yang pantang menyerah ketika menghadapi banyak hal-hal, pantang mundur di dalam segala perjuangan yang mereka lakukan. Dan ini pun yang akan kita belajar bersama-sama dari pembacaan kita di kitab Yeremia pasal yang ke-45. Pasal 45 ini hanya terdiri dari 5 ayat ya, dengan judul perikop penghiburan Yeremia kepada Baruk. Apa yang kita dapat pelajari? Siapakah Baruk? Baruk ini adalah seorang asisten dari Yeremia. Dia bertugas untuk mencatat apa yang Yeremia ucapkan, yang diilhami oleh Roh Kudus, yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Kemudian dia mencatatnya dalam sebuah kitab. Ya, peranan Baruk adalah seorang yang cukup penting untuk dia lakukan. Dia menulis kata-kata tersebut dan bahkan kemudian itu dibaca, ditaruh di bait suci. Tetapi ketika Baruk sudah melakukan semua tugas itu, ternyata kemudian dia dan Yeremia justru mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, sampai harus dia bersama dengan Yeremia harus bersembunyi. Dan ada satu bagian di mana Bapak Ibu dapat baca dalam kitab Yeremia sebelumnya, kitab yang sudah ditulisnya itu kemudian dibakar. Sehingga Baruk bahkan harus kemudian menulis kembali nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh Yeremia. Nah, ketika segala sesuatu yang sudah dikerjakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, bahkan mungkin dengan penuh daya upaya ya, tapi ternyata kemudian mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Kemudian hal ini ternyata membuat Baruk merasa kecewa. Ya, dan dia kemudian menyampaikan keluhannya. Kalau Bapak Ibu baca Yeremia pasal 45 ayat yang ketiga, di sana tertulis apa yang diucapkan oleh Baruk. Celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Ya. Baruk sebagai seorang yang menuliskan nubuatan itu tentunya punya peranan yang penting, dan dia juga bisa punya pengharapan-pengharapan ya atas apa yang dia kerjakan. Mungkin ada ambisi-ambisi yang secara pribadi dia harapkan dapat dia terima penghormatan dari orang-orang atas apa yang dilakukan. Tetapi ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, itu kemudian menjadi sesuatu yang mengecewakan dia, sehingga keluhan yang tadi kita sudah baca itu diucapkan olehnya. Tetapi kemudian kita belajar Yeremia ya memberikan kata-kata penghiburan kepada Baruk ya, ketika mereka sudah melakukan segala sesuatu yang maksimal, yang terbaik yang mereka lakukan, tetapi perlakuan yang mereka terima tidak seharusnya, tidak semestinya. Kita dapat belajar apa kata penghiburan ya, nasihat apa yang diberikan oleh Yeremia kepada Baruk untuk menjadi seorang yang punya semangat pantang mundur bahkan ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama, Yeremia memberikan nasihat kepada Baruk untuk pertama, jangan mencari pengakuan dari manusia. Jangan mencari pujian dari manusia. Ya, kita dapat melihat itu di dalam suratan ini, pada surat dari Yeremia ini atau kata-kata penghiburan Yeremia di pasal 45 ayat yang kelima bagian A. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Ya, adalah satu nasihat yang baik dari Yeremia kepada Baruk sebagai seorang yang sudah bekerja dengan maksimal, yang sudah bekerja dengan baik, tapi ketika diperlakukan tidak seperti semestinya, diperlakukan tidak seperti yang diharapkan, atau bahkan tidak dihargai ya, mereka mengalami banyak penderitaan atas apa yang mereka lakukan. Yeremia memberikan penghiburan kepada Baruk. Jangan mencari pengakuan manusia, jangan mencari pujian manusia atas apa yang kita lakukan. Dipuji atau tidak dipuji, tetap lakukan hal yang baik. Dihargai atau tidak dihargai, tetaplah kerjakan yang terbaik. Kenapa? Karena kita belajar untuk punya motivasi yang benar ketika melakukan sesuatu. Belajarlah untuk punya tujuan yang benar, karena kita tahu kita
diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Jadi jadikan ini menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Motivasi kita dalam hidup kita tahu adalah kehendak Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang baik, tetap berbuat baik dalam segala keadaan. Ya, Yeremia memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada Baruk. Ya, pantang mundur ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetaplah berbuat baik, tetap ikuti apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan sebagai pimpinan kita, sebagai saya boleh katakan komandan dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena itu apapun yang dilakukan orang, apapun yang kita alami, tetaplah lakukan yang baik, tetaplah setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nasihat ini pun yang akan dapat menjadi hal yang baik bagi kita. Mungkin kita bekerja di perusahaan, di kantor, ya, atau bersama dengan komunitas kita sudah melakukan banyak hal yang baik, ya, atau mungkin dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dan itu tidak dihargai atau tidak dihormati seperti yang mungkin kita harapkan. Tapi mari kita belajar untuk terus punya motivasi yang benar. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 3-4 berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terus taruh dalam hidup kita bahwa kita melakukan hal yang baik untuk mengikuti kehendak Tuhan. Pantang mundur untuk terus berbuat baik, karena kita sedang melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita. Ya, penghiburan yang kedua yang diberikan oleh Yeremia kepada Baruk adalah Yeremia mengajak Baruk untuk kemudian puas kepada perlindungan Tuhan, ya, beristirahat dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Ketika dia menerima perlakuan tidak baik, menerima penderitaan, menerima hal-hal yang tidak semestinya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, Yeremia sedang menolong kepada Baruk untuk menyadari bahwa bukan tugas Baruk untuk membalas orang-orang ini. Bukan tugas Baruk untuk kemudian sama melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatannya. Bukan tugas Baruk untuk kemudian berputus asa dan berhenti melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ya, Yeremia menolong kepada Baruk untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bahwa Tuhanlah yang sanggup melindungi dia, sanggup membela dia, sanggup mengambil tindakan pada orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Ayat 4 berkata demikian dalam Yeremia 45. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Apa yang dia sanggup membangun, dia sanggup meruntuhkan. Dia sanggup menanam, dia sanggup mencabut. Sehingga Yeremia sedang mengajar kepada Baruk, kalau ada orang-orang berbuat tidak baik kepadamu, jangan membalas mereka, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, Yeremia juga mengajar kepada Baruk melalui apa yang dia perintahkan, ya, dia dalam kata-kata penghiburannya untuk Baruk belajar benar-benar percaya, berserah kepada Tuhan. Ayat 5 bagian B berkata demikian, sebab sesungguhnya tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ini adalah gambaran bagaimana nyawa, ya, ada pemeliharaan atas kehidupan Baruk yang Tuhan janjikan. Kemanapun dia pergi, Tuhan akan sanggup memelihara. Sehingga Yeremia sungguh menghiburkan Baruk untuk belajar di dalam kesesakannya, di dalam kesulitannya, di dalam hal-hal yang tidak adil yang dia alami. Baruk tidak perlu membalas, Baruk tidak perlu mengambil tindakan, karena Tuhan yang akan mengambil tindakan, Tuhan yang akan melindungi Baruk. Sehingga
baru dapat belajar percaya untuk terus mengerjakan hal yang baik, untuk pantang mundur melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Hari ini kita pun belajar, sama seperti Baruk, mungkin kita mengalami banyak pergumulan di pekerjaan kita, di keluarga kita. Ada hal-hal yang orang mungkin sudah rencanakan tidak baik kepada kita. Tidak perlu kemudian kita ikut berbuat tidak baik. Tidak perlu merencanakan pembalasan. Karena pembalasan sekali lagi adalah haknya Tuhan. Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Belajar berserah kepadanya, belajar percaya, ada kepuasan di dalam Tuhan, ada perlindungan di dalam Tuhan. Dan Dia yang sanggup akan menolong kita. Terus pantang mundur, lakukan yang baik dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Tetaplah setia melakukan hal-hal yang baik meskipun ada dalam kesulitan, meskipun tidak dihargai, meskipun tidak dipuji. Kerjakan saja dengan setia. Ada waktunya upah Tuhan berikan. Biarlah kita akan terus mengerjakan yang baik sampai kemudian kita mendengar Tuhan kita sendiri, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan pengakuan kepada kita. Sama seperti kita baca dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa yang kita hari ini sedang kerjakan? Kalaupun ada tantangan, pantang mundur, tetap kerjakan yang terbaik dan yakinlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang akan membela. Lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat buat kita terus bersemangat mengasihi dan melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, kemudian juga memohon bantuan doa untuk pemulihan masalah keluarga, masalah kesehatan dan lainnya, dapat menghubungi melalui chat di WhatsApp di 0813 27420088. Hari ini kita juga bersyukur untuk satu kesaksian bagi seorang ibu yang sudah mengalami kesembuhan dari sakit kanker. Ya, beliau mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan dalam proses kemoterapi, radioterapi dapat dijalankan dengan baik dan segala kemuliaan bagi Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Dan kita juga akan berdoa bersama-sama bagi pemulihan-pemulihan yang lainnya yang kita rindukan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam keadaan apapun, pantang mundur ketika kami menghadapi kesulitan sekalipun, karena kami tahu Engkau yang menyertai, Engkau yang memegang kendali, Engkau yang menjagai setiap kami. Tolong kami bukan mencari pujian dari manusia, tapi belajar mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El-Shaddai Magelang. Kami percaya pemulihan dari Tuhan terus ada bagi gereja-Mu, bagi umat-umat-Mu. Hari ini kami berdoa bagi pemulihan kesehatan, pemulihan dari ekonomi, pemulihan dari setiap usaha pekerjaan yang sedang diperlukan oleh umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami perkatakan dengan iman kami bahwa pemulihan terjadi, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru yang Engkau kerjakan bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hati seluruh keluarga GPDI El-Shaddai Magelang bersukaria karena Tuhan. Kami bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.